Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, perkenalkan nama saya Andriawan Oktubisono. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang presentasi sidang tesis saya. Sebelumnya yang terhormat kepada Prof. Dr. Umi Widyastuti SMSE selaku Kaprodi dan sekaligus Ketua Penguji saya. Selanjutnya yang terhormat kepada penguji satu yaitu Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru STMM dan juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Despira Dara selaku penguji ahli kedua dan juga yang terhormat kepada pembimbing saya kepada Prof. Dr. Henry Erianto MM selaku pembimbing satu dan Prof. Dr. Iketut Sudiarita MSc selaku dosen pembimbing dua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang tesis saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Triputra Group Persada melalui variabel motivasi sebagai variabel mediasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah terlebih dahulu, yaitu di tengah persaingan yang semakin ketat di era global, perusahaan berusaha beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Persaingan yang terbatas ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Sebagai entitas yang menggabungkan individu yang dikenal dengan sebagai karyawan, perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi. Dan sebagian besar perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan keuntungan dan nilai tambah. Hal ini menjadikan setiap anggota lembaga atau perusahaan turut serta untuk mengejar arah dan tujuan perusahaan, merealisasikan target keinginan, harapan, serta impian untuk perusahaan yang memiliki kinerja terbaik. Program sumber daya manusia atau SDM di perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan karena dari 30% hingga 40% tanaman yang tidak produktif sudah tidak dapat dipanen lagi, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengolah dan menumbuhkan kembali dengan cara yang lebih canggih dan modern. Mampu juga mengatasi keterbatasan sumber daya manusia sehingga perkebunan ini dapat dikelola dengan cara yang lebih modern dan harus mengatasi keterbatasan manusia itu sendiri. Di sini jika kita lihat adalah luas area kelapa sawit Indonesia menurut Provinsi dan Satu Pengusahaan. Indonesia sudah termasuk banyak luas kelapa sawit sih. Kalau di total-total itu bisa lebih dari 8 juta hektar. Di sini seperti yang dijelaskan oleh Colquitt, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil individu atau variabel dependen seperti kinerja dan komitmen, yaitu adalah mekanisme organisasional. Di dalam mekanisme organisasional terdapat seperti budaya organisasi, struktur organisasi, mekanisme grup, maupun juga karakteristik individual. Dan juga di dalam mekanisme individual terdapat kepuasan kerja, stres kerja, motivasi, kepercayaan, dan juga pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan dan kompetensi masuk ke dalam kemampuan dari seorang karyawan yang berpengaruh terhadap motivasi dan menghasilkan kinerja itu sendiri. Ini mana kemampuan kognitif dari seorang karyawan mempunyai korelasi yang kuat terhadap kinerja dan juga jika dibandingkan kepada komitmen organisasional yang dapat memiliki tingkat yang korelasi yang rendah. Di sini adalah penilaian kerja karyawan PT TPA di tahun kemarin. Di sini jika dijelaskan bahwa terdapat jumlah total hampir setengahnya masih belum mencapai ekspektasi atau meet expectation di poin kedua. Jadi perlunya ada peningkatan kinerja karyawan yang terdapat di tahun ini. Dan di sini adalah hasil riset yang sudah peneliti lakukan di dalam TPA dan ini diambil dari 30 responden saja sebagai riset, maka dapat diketahui bahwa
26 responden setuju bahwa materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelajaran dan tingkat ketepatan metode pelatihan sudah sesuai dengan penyampaian materi yang memiliki 7% atau 1 orang setuju. Dan berikut adalah rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, yaitu apakah pelatihan berpengaruh terhadap motivasi karyawan PT Tripurta Agro Persada, sampai kepada hipotesis yang ketujuh dan terakhir adalah apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi karyawan PT Tripurta Agro Persada. Dan ini adalah tujuan penelitiannya dari hipotesis atau rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Maka kita ingin mencari seperti bagaimana sih mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivasi karyawan pada PT TAP, hingga juga sampai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh potensi terhadap kinerja melalui motivasi karyawan PT TAP. Di sini adalah manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis adalah meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antar pelatihan dan kompetensi dengan kinerja karyawan, dan manfaat praktisnya dalam menyediakan rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, di sini adalah teori-teori para ahli dari kinerja karyawan. Mungkin jika kita sintesakan bahwa dapat diketahui bahwa berdasarkan pendapat ahli yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat disintesakan bahwa kinerja karyawan adalah faktor utama dalam mencapai kemajuan dan tujuan suatu perusahaan yang akan dicapai oleh seorang karyawan, baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, maupun juga mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, berikut adalah indikator-indikator kinerja karyawan. Di sini adalah dimensinya, yaitu kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dan juga pelaksanaan tugas. Dari sini kita mengambil 10 indikator yang terdapat di dalam presentasi yang ada di depan ini. Selanjutnya berikut adalah teori pelatihan menurut Matis dalam Gareka maupun Rifai dan Skala, dan juga Sukmawati dalam penelitiannya KR ini. Maka jika kita simpulkan atau sintesakan bahwa pelatihan adalah suatu proses pembelajaran karyawan tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan, dan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan untuk pengembangan diri karyawan agar mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja karyawan demi pertumbuhan dan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dan berikut adalah indikator-indikator pelatihan. Di sini terdapat 5 dimensi. Yang pertama di struktur, ada peserta, ada metode, ada materi, dan tujuan. Dan berikut juga terdapat indikator, kami mengambil 10, atau peneliti mengambil 10 indikator yang bisa dilihat di dalam presentasi yang ada di sini. Dan berikut adalah teori menurut teori kompetensi menurut Spencer, Silalahi, dan Wirawan. Sehingga dari pendapat para ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa kompetensi adalah kapasitas individu untuk menyelesaikan suatu tugas dengan benar dan memiliki manfaat yang dilandasi oleh pengetahuan, kemampuan, dan sikap demi tercapainya efektivitas dalam kinerja yang diberikan. Kompetensi penting dalam mencapai kinerja individu dan organisasi, dan juga kompetensi dapat mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang melekat yang tercermin dalam konsistensi pemikiran dan tindakan seseorang. Apabila karyawan mempunyai kompetensi yang baik, maka ia akan bekerja dengan baik dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan berikut adalah indikator-indikator ataupun dimensi-dimensi dari kompetensi, yaitu kita mengambil atau peneliti mengambil 3 dimensi, yaitu knowledge, skill, maupun attitude. Ini bisa disingkat dengan KSA. Dan juga indikator-indikatornya bisa dilihat di dalam presentasi yang sudah ada di depan ini. Dan berikut adalah motivasi. Motivasi menurut Maslow maupun Pais dan Patiru dan juga Hasibuan dapat dilihat di dalam presentasinya.
Dan jika kita sintesakan ataupun dapat kita gabungkan menurut pendapat ahli di atas, bahwa motivasi adalah pemberian tenaga penggerak yang menciptakan keseruan dalam bekerja seseorang, sehingga mereka akan bekerja sama, bekerja secara efektif, dan berintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan dalam pekerjaan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia ataupun karyawan tersebut adalah sebagai pendorong untuk bertindak dan berbuat sesuatu untuk mencapai target yang optimal dan mencapai pekerjaan yang efektif dan memuaskan. Dan berikut adalah dimensi yang diambil dalam variabel motivasi ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan juga kebutuhan aktualisasi. Dan terdapat juga indikator-indikator yang kami ambil dari dimensi yang sudah disebutkan tersebut, dan berikut adalah indikator-indikator yang peneliti ambil yang berjumlah 10 indikator. Dan berikut adalah kerangka hipotesis dari penelitian ini, yang dimana pelatihan sebagai X1 dan kompetensi sebagai X2, motivasi sebagai variabel Z atau mediasi, dan juga kinerja karyawan sebagai variabel Y. Dan berikut adalah hipotesis penelitian yang akan dicari di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelatihan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada PTTAP, hingga kompetensi berpengaruh dengan kinerja karyawan melalui motivasi PTTAP. Metode penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini, tempat dan waktu penelitian itu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024, dan yang bertempat di PT Triputa Agro Persada, yang dimana PT tersebut adalah bergerak dalam bidang kelapa sawit. Jenis penelitian yang akan kami ambil atau penelitian ambil adalah penelitian kuantitatif, dan juga populasi dan sampelnya peneliti menggunakan teknik purposive sampling dari populasi yang ada, sehingga peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu menggunakan sampel berjumlah 140 responden yang merupakan adalah karyawan dari asisten lapangan. Kenapa peneliti mengambil asisten lapangan? Karena peneliti mengambil sampel tersebut agar penelitian ataupun pelatihan dan kompetensi yang diambil itu sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi agak lebih bisa atau lebih mudah mengukurnya, dan tidak ada perbedaan karena di dalam bagian satu dan bagian lain terdapat perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan pelatihannya. Seperti contoh pelatihan mandor dan pelatihan permanen dan badan asisten lapangan itu berbeda, sehingga peneliti mengambil sampelnya yaitu pada asisten lapangan. Dan teknik analisis data ini peneliti menggunakan struktur equality modeling dengan menggunakan aplikasi SPSS dan juga AMOS. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4 atau hasil dari pembahasan. Di sini jika kita lihat, terdapat beberapa kriteria yang ada di dalam ataupun beberapa profil responden yang peneliti ambil, itu terdapat umur dan juga pendidikan, jenis kelamin, dan juga lama bekerja. Pada tabel di atas diketahui bahwa penyebaran kuesioner diisi oleh 148 responden dengan jumlah presentasi pengembalian 100% menggunakan Google Form, yang dimana jika kita lihat dari data jenis kelamin, bahwa berdasarkan jenis kelamin yang sudah diambil ataupun yang sudah mengisi, terdapat 137 responden dengan persentase 93% adalah laki-laki, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 11 responden dengan persentase 7% saja. Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah karyawan laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan jumlah karyawan perempuan, yang dapat disebabkan bahwa pekerjaan asisten lapangan sangat menguras fisik dan tenaga, dikarenakan pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan di dalam kantor saja, akan tetapi karyawan dituntut untuk bekerja secara langsung ke lapangan untuk mengawasi baik mandor-mandor maupun juga para pemanen-pemanen kelapa sawit.
Dan berikut adalah hasil analisis deskriptif. Mohon maaf sebelumnya, masih di dalam profil responden. Selanjutnya adalah pendidikan. Dari data yang sudah ditampilkan di presentasi ini, bahwa diketahui bahwa peneliti mengambil lima kriteria untuk pendidikan. Yang pertama dari SD sampai sederajat, SMP sederajat, sampai sarjana dan sederajat. Maka diketahui hasil bahwa terdapat nol ataupun tidak ada yang lulusan dari sekolah dasar dan setaranya, dan terdapat tiga karyawan yang memiliki pendidikan, yaitu SMP atau sekolah menengah pertama, atau sebesar 2% saja. Selanjutnya terdapat 49 karyawan yang berlatar pendidikan SMA atau sekolah menengah atas. Ini sejumlah 33% dari persentase yang ada. Dan juga dari diploma dari 24 karyawan atau berjumlah 16%. Dan yang paling banyak atau yang paling dominan adalah sarjana, yaitu sejumlah atau sebanyak 72 karyawan, yang hampir 50% dari karyawan yang ada di dalam asisten lapangan. Maka dari data di atas, sebagian besar berpendidikan terakhir sarjana, dikarenakan pekerjaan yang ada di ataupun yang dilakukan oleh asisten lapangan harus mempunyai ilmu tentang perkebunan dan juga manajemen dalam mengatur para mandor dan pemanen yang dibawahi, dan juga untuk merekap laporan-laporan yang terjadi dalam wilayah atau areanya, dan juga itu akan dilaporkan kepada estate manager atau kepala kebun, sehingga PT TAP tidak terlalu berfokus pada pengembangan keterampilan yang dasar karena harus mengejar core bisnisnya yang perusahaan tetapkan. Jadi di sini agar perusahaan tidak terlalu mengerjakan basic-basic lagi sehingga bisa langsung jalan dan mengerjakan pekerjaan yang ada. Selanjutnya usia. Usia terdapat kriteria-kriteria yang diambil. Yang pertama dari umur 25 tahun sampai dengan umur di bawah umur 25 tahun sampai di atas umur 25 tahun, 40 tahun. Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa yang paling dominan dari atau usia karyawan yang ada pada asisten lapangan yaitu di umur 25 tahun atau kurang dari 25 tahun sebanyak 54 orang. Ini atau berjumlah sebesar 36% dari persentase yang ada. Dari data di atas, maka bahwa diketahui bahwa terdapat tingkat turnover yang tinggi yang terdapat di jabatan asisten lapangan, karena balik lagi, dan juga untuk bekerja di dalam asisten lapangan itu memerlukan kerja fisik ataupun juga tidak hanya fisik tapi juga kerja otak yang bisa memanage orang dan juga bisa terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa saja yang kendala yang terjadi dan juga berapa lama eh, penyelesaian tersebut dilakukan. Dan juga di dalam usia tersebut masih banyak fresh graduate yang mempunyai background di dalam perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya untuk profil responden lama bekerja. Di sini yang paling dominan itu adalah jumlah karyawan yang belum bekerja selama 2 tahun. Ini dikarenakan PT TAP kemarin ada yang namanya turnover yang tinggi maupun juga peremajaan struktur. Jadi di sini dalam posisi asisten lapangan itu lebih banyak yang bekerja ataupun yang lama bekerja kurang dari 2 tahun. Selanjutnya adalah analisis deskriptif yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu di mana kita melihat dari variabel kinerja karyawan bahwa terdapat jawaban dari para responden dari indikator-indikator
yaitu dalam variabel kinerja karyawan bahwa indikator tertinggi yang dijawab oleh responden bahwa adalah pada dimensi kualitas dengan item pertanyaan karyawan memiliki standar kualitas kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini mendapatkan poin 4,26. Sedangkan nilai terendahnya yaitu pada dimensi kuantitas dengan item karyawan mampu bekerja melebihi waktu yang ditetapkan sejumlah 3,8. Selanjutnya juga di dalam deskripsi pelatihan, di sini juga terdapat nilai paling tinggi yaitu pada dimensi metode dengan item materi yang diberikan sesuai dengan tujuan. Sedangkan nilai terendah pada min a- atau nilai terendahnya terdapat dua yang mempunyai poin 3,78 yaitu di dimensi peserta maupun juga dimensi tujuan. Dengan item-item saya memahami materi yang diberikan instruktur dan juga saya memahami tujuan pelatihan yang dilaksanakan. Selanjutnya juga analisis deskriptif. Di sini nilai tertinggi pada min atau nilai tertinggi pada variabel kompetensi yaitu pada dimensi skill yang dimana karyawan TP memahami aturan penggunaan APD, alat proteksi diri, dan bekerja sesuai dengan SOP. Nilai terendah pada min ataupun nilai terendah pada variabel kompetensi ini adalah pada dimensi keterampilan, yaitu pada dimensi atau pengetahuan dengan dengan item karyawan menggunakan pekerjaan dengan maksimal itu mendapatkan poin 3,54. Selanjutnya di sini adalah analisis deskriptif dari variabel motivasi, maka diketahui bahwa nilai tertinggi yang dijawab oleh responden adalah pada dimensi kebutuhan sosial, yaitu dengan item saya menikmati bekerja berkelompok dibandingkan bekerja sendiri, dan juga dimensi kebutuhan aktualisasi dengan saya bekerja keras untuk memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan. Sehingga jika kita lihat nilai terendah pada presentasi, terendah pada variabel analisis deskriptif, itu pada dimensi kebutuhan penghargaan dengan item saya mendapatkan penghargaan sebagai karyawan berprestasi dengan poin 3,84. Dan berikut adalah full model yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengambil sekitar 40 indikator dari masing-masing variabel atau masing-masing variabel itu mengambil 10 indikator. Dan berikut adalah uji validitas dan reliabilitas yang ada dalam penelitian ini. Jika kita lihat sebelumnya dalam pengukuran hasil penelitian maupun analisis dasar dengan model penelitian dapat dikatakan valid dan reliable, yaitu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas data menggunakan SPSS 26. Yang ini diambil dari jawaban kuesioner pada responden, yaitu untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat memperoleh keadaan dan kesamaan dengan dalam jumlah waktu yang berbeda. Pengujian validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable terhadap standar yang sudah ditentukan. Sehingga dari beberapa variabel-variabel yang sudah diketahui dapat mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan kuesioner yang berbeda dan juga dapat memiliki kesamaan. Pengujian model dalam planning ini menggunakan uji validitas measurement model dan melakukan pengujian validitas struktural dengan menggunakan aplikasi SPSS S26. Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian model fit dan menguji hipotesis menggunakan structural equation model menggunakan AMOS versi 22. Dan berikut adalah uji validitas dan reliabilitas. Dalam melihat seberapa layak suatu pernyataan dapat dilihat dari pengujian validitas dengan melihat perbandingan nilai corrected item total correlation dibandingkan dengan nilai R-table. Nilai R-table dari jumlah responden 148 orang yaitu sebesar 0,164 dengan nilai signifikansi 0,05, maka nilai corrected item total correlation harus di atas 0,164. Jika di atas 0,164 dinyatakan valid, apabila di bawah 0,164 maka dinyatakan tidak valid. Langkah selanjutnya yaitu
kita melakukan uji reliabilitas, ini dilihat dari Cronbach alfanya, bahwa nilai suatu data dikatakan reliabilitas atau reliable, yaitu nilai Cronbach alfanya itu di atas 0,7. Maka jika nilainya di bawah di atas 0,7 maka dapat dikatakan reliable, sedangkan di bawah 0,7 dikatakan tidak reliable. Akan tetapi di dalam ketika sudah reliable dibagi tiga kembali untuk tingkatannya. Yang pertama, jika nilainya 0,7 sampai 0,8 itu memiliki reliabilitas yang rendah. Jika 0,8 sampai 0,9 itu adalah reliabilitas itu sedang. Sedangkan untuk 0,9 ke atas itu berarti memiliki reliabilitas yang tinggi. Dan berikut dari data yang sudah peneliti ambil di dalam penelitian ini. Dan berikut adalah nilai dari uji normalitas data. Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka diketahui kita mencari normalitas datanya, dan syarat untuk mencari nilai normalitas data bahwa dari 148 responden tadi, maka menggunakan yang namanya uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini bisa kita menghitung menggunakan SPSS, yaitu untuk mencari asumsinya atau signifikansi totalnya itu harus di atas 0,05. Jadi jika nilainya di atas 0,05, datanya dapat dikatakan normal. Sedangkan jika data di bawah 0,05 atau 0,5, maka dikatakan tidak normal. Sehingga jika dari dalam penelitian yang sudah penelitian lakukan, maka diketahui bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Dan berikut fit model yang terdapat di dalam penelitian ini. Maka setelah kita melakukan fit model, maka kita akan menguji yang namanya goodness of fit atau uji ketepatan model. Jika ingin menguji goodness of fit, ada beberapa kriteria yang harus diambil dalam pengujian melakukan analisis data menggunakan AMOS. Yang pertama, kita harus melihat probability, T-square, GFI, TLI, GFI, RMC, CMIN, or DF, dan juga GFI. Terdapat beberapa syarat, yaitu yang terdapat di dalam tabel atau ya table cut-off value, di mana probability-nya itu harus di atas 0,05. Untuk nilai chi-square-nya itu diambil dari tabel chi-square dari 148, maka cut-off value-nya itu adalah 196,092, itu nilainya harus di bawah nilai tersebut. Dan GFA-nya itu harus di atas 0,90, TLI harus di atas 0,95, RMC-nya harus di bawah 0,80, CMI-nya di bawah 2, dan juga EJFI-nya harus di atas 0,9. Jadi jika dilihat dari penelitian atau analisis data yang sudah penelitian lakukan, maka hasilnya adalah good fit atau sudah memenuhi kriteria dari goodness of fit atau uh, uji ketepatan model, bahwa dari probability-nya itu nilainya di atas 0,05 atau 1, terus juga chi-square-nya di bawah nilai 196, hasilnya itu 195, dan juga nilai-nilai lainnya itu sesuai dengan target yang ditentukan atau syarat yang dibutuhkan. GFI-nya di atas 90, yaitu 925, 0,925, TLI-nya di bawah di atas 0,95, yaitu di 1,192, CFI-nya 0,95 atau di atas 1, dan RMSI-nya di bawah 0,08, yaitu 0, dan CMIN dan DFI, GFI-nya itu di atas 0,9. Dan berikut adalah uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti. Uji hipotesis ini dilakukan atau untuk mencari bagaimana nilai critical ratio-nya, bahwa nilai hipotesis atau uji hipotesis dapat diketahui dalam penelitian itu bahwa syaratnya menyatakan hipotesisnya itu diterima dengan mempunyai nilai critical ratio-nya itu di atas
1,96 dan mempunyai nilai signifikansi itu sebesar 0,05 atau di bawah 0,05. Nah, dari data atau tabel yang sudah ditampilkan di depan, bahwa dari hipotesis 1 dan hipotesis 5, critical ratio-nya itu diterima karena di atas nilai 1,96, sedangkan p-value-nya itu di bawah 0,05. Dan selanjutnya untuk hipotesis 6, bagaimana pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan melalui motivasi dan juga kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi menggunakan uji Sobel test. Dan uji Sobel test itu kita melihat di state-nya atau syarat di state-nya itu harus minimal atau sama dengan nilainya di atas 2 dan p-value itu harus di bawah 0,05. Maka jika kita lihat di dalam penelitian ini bahwa kesimpulannya uji hipotesisnya diterima bahwa hipotesis-hipotesis yang dicari memiliki pengaruh terhadap kinerja maupun melalui motivasi. Dan berikut terdapat pengaruh langsung dari penelitian ini, yaitu pengaruh pelatihan terhadap motivasi sebesar 0,45, pengaruh kompetensi terhadap motivasi itu adalah 2,71, dan juga pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan itu 197, dan juga pengaruh kompetensi terhadap kinerja sebesar 140, dan pengaruh motivasi terhadap kinerja itu adalah 0,294. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsungnya, pelatihan kompetensi tidak mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap motivasi, dan sedangkan untuk pelatihan terdapat pengaruh tidak langsung terhadap kinerja itu sebesar 0,131, dan juga kompetensi tidak memiliki eh, pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya pengaruh total tadi, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung, kita gabungkan menjadi pengaruh total atau total effect, yaitu pelatihan memiliki pengaruh total pengaruh sebesar 0,45 terhadap motivasi, dan juga kompetensi memiliki pengaruh total sebesar 0,271 terhadap motivasi, dan juga peneliti pelatihan memiliki pengaruh total terhadap kinerja karyawan sebesar 0,329, dan juga kompetensi dan motivasi mempunyai pengaruh total sebesar 0,220 atau 0,294. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan PT THP. Selanjutnya juga kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelatihan karyawan. Yang ketiga ada hipotesisnya bahwa kesimpulan adalah pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan keempat, kompetensi berpengaruh positif dan signifikansi atau signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Dan juga yang terakhir adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi PT TAP. Dan terdapat beberapa implikasi-implikasi, implikasi praktis, yaitu untuk implikasi praktis dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti tentang kinerja karyawan, memang terdapat beberapa faktor, salah satunya pelatihan dan kompetensi karyawan, di mana faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerja karyawan dengan membuat suatu program pelatihan dan uji kompetensi yang berstandar nasional untuk meningkatkan nilai bargain atau nilai jual perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk karyawan PT Triputa Agro Persada. Dan juga implikasi praktisnya terhadap karyawan, pelatihan berpengaruh positif terhadap karyawan tersebut, membuat program pelatihan yang sesuai dengan tingkatan atau jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktif karyawan. Kemampuan dari seorang karyawan akan semakin berkembang apabila rutin melakukan pelatihan untuk perusahaan, sehingga karyawan tersebut bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik.
Dan juga kompetensi karyawan berpengaruh atau memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan karena terdapat beberapa standar yang harus diterapkan oleh karyawan untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan, sehingga kompetensi karyawan dapat dilakukan dengan beberapa ujian berstandar nasional maupun standar yang sudah dilakukan perusahaan agar mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan juga implikasi motivasi karyawan memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan dengan faktor pelatihan dan kompetensi karyawan, sehingga apabila pelatihan dan kompetensi diperhatikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan dengan demikian, pimpinan atau manajer dalam menilai kinerja dapat melakukan pelatihan dan kompetensi pada asisten lapangan di PT Tripota Group Persada. Dan implikasi akademiknya adalah penemuan hasil tentang penelitian tentang pelatihan kompetensi dan kinerja melalui motivasi menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan motivasi dapat memediasi antara variabel terkait yaitu kinerja karyawan dan variabel bebas yaitu pelatihan kompetensi dengan data yang sudah diteliti. Dengan demikian bahwa penelitian ini dapat menambah hasanah literasi maupun referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan meneliti berkaitan tentang pelatihan dan kompetensi dan motivasi kinerja. Dan saran berdasarkan pada kesimpulan yang sudah dijabarkan dalam hasil penelitian di atas, maka diketahui besar adalah disangkan pada PT TAP meningkatkan keterampilan karyawan di berbagai sektor melalui pelaksanaan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, pelatihan teknis seperti pengembangan manajerial untuk meningkatkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan juga pelatihan soft skills seperti eh, untuk memenuhi kebutuhan industri yang sesuai dengan standar, terutama melakukan rekrutmen pelatihan kepada setiap karyawan. Dan juga PT TAP disarankan untuk meningkatkan karyawan dengan melakukan sertifikasi kompetensi yang berstandar nasional, dikarenakan hal tersebut dapat menjadikan nilai jual tambahan terhadap perusahaan jika dilihat masih belum banyak perusahaan yang memiliki lembaga sertifikasi profesi. Salah satunya dengan mengadakan uji kompetensi nasional yang dilakukan kepada setiap karyawan pada setiap jabatan yang mampu untuk mengetahui apakah karyawan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah PT TAP dapat meningkatkan motivasi tidak hanya dengan insentif dan kompensasi saja, akan tetapi karyawan memiliki kinerja yang baik maupun melakukan kompetensi yang dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri yang sama tanpa memiliki, sehingga karyawan dapat terpicu untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin yang dapat mungkin ya karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan memberikan contoh dari daftar referensi yang saya ambil. Terima kasih kepada Ketua Penguji, Penguji Ahli 1 dan Penguji Ahli 2 dan juga serta dosen pembimbing saya. Saya tutup presentasi ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.